Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Hanifah dari Fakultas FISIP, Program Studi Administrasi Bisnis. Izinkan saya menjawab pertanyaan tugas 1 logika. Ada 4 macam term, yakni term menurut konotasinya, menurut denotasinya, menurut cara beradanya sesuatu, dan term menurut cara menerangkan sesuatu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 dari keempat macam term tersebut. Yang pertama adalah term berdasarkan konotasi. Berdasarkan konotasi term atau isi yang dikandung oleh term itu, maka dapat dibedakan antara term konkret dan term abstrak. Term konkret merujuk pada satu realitas, contoh wanita cantik. Konsep yang terkandung dalam term wanita cantik ini konkret, artinya langsung memperlihatkan realitas sebagai subjek yang mempunyai diri atau dapat ditangkap dengan panca indera. Selanjutnya, term kecantikan disebut sebagai term abstrak karena memberikan perhatian dan minat yang istimewa pada sifat cantik secara terpisah dari wanita, yang disendirikan dan dipandang seolah-olah sebagai suatu substansial. Maka dapat disimpulkan bahwa term konkret hakikatnya merujuk pada halnya suatu kenyataan atau apa saja yang berkualitas seperti bentuk, berat, rupa, bereksistensi seperti waktu tertentu, tempat tertentu, mempunyai hubungan dengan objek lain, misalnya manusia, hewan, dan lain-lain. Sifat konkret merujuk pensifatannya suatu kenyataan atau apa saja yang berkualitas dan bereksistensi, misalnya berbadan, merah, persegi, berindra, dan lain-lain. Selanjutnya, term abstrak hakikatnya menyatakan suatu kualitas yang tidak bereksistensi tertentu atau kualitas yang terlepas dari eksistensi, misalnya kemanusiaan, kebenaran. Sifat abstrak menyatakan kesifatan yang terlepas dari eksistensi tertentu, misalnya kerasionalan, kebijaksanaan. Selanjutnya, term berdasarkan denotasi. Berdasarkan denotasi, term dapat dibedakan menjadi term umum dan term khusus. Term umum yaitu mencakup keseluruhan hal-hal yang ditunjuk tiada terkecualinya. Term umum dibagi dua, universal, yaitu sifat umum yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu, misal organisme, manusia, kemanusiaan, mahasiswa, persatuan, dan lain-lain. Selanjutnya, kolektif, yaitu sifat umum yang berlaku di dalamnya menunjuk suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan, misal rakyat Indonesia, bangsa Cina, persatuan Indonesia, mahasiswa UGM, dan lain-lain. Term khusus yaitu hanya menunjuk sebagian dari keseluruhan, sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Term khusus ada partikular, yaitu sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk sebagian tidak tertentu dari suatu keseluruhan. Misalnya, sebagian manusia, ada mahasiswa, sebagian yang dapat hidup di air, beberapa pejabat pemerintah, dan lain-lain. Sifat term khusus selanjutnya adalah singular. Sifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk pada satu hal dan satu himpunan yang mempunyai hanya satu anggota, misalnya Presiden pertama Republik Indonesia, seorang proklamator yang menjadi presiden. Yang ketiga ada term berdasarkan predikamen, yaitu term berdasarkan cara beradanya sesuatu atau eksistensinya dalam realitas. Menurut Aristoteles, konsep ini terbagi dalam 10 kategori utama. Yang pertama, substansi, yaitu apa yang ada secara mandiri, contoh manusia, meja, pohon. Kedua, kuantitas atau ukuran atau jumlah dari sesuatu, contoh panjang 2 meter, berat 1 kilo. Yang ketiga, kualitas atau sifat atau keadaan dari sesuatu, contoh putih, bijaksana, manis. Yang keempat, relasi atau hubungan antar dua hal, contoh lebih besar dari, anak dari. Yang kelima, tempat,
Itu lokasi keberadaan sesuatu, contoh di dalam rumah, di sekolah, dan lain-lain. Yang keenam, waktu. Itu kapan sesuatu terjadi, contoh kemarin, sekarang, 3 jam yang lalu. Yang ketujuh ada posisi atau sikap tubuh, contoh duduk, berdiri. Kedelapan, kepemilikan, keadaan yang dimiliki, contoh mengenakan pakaian, bersenjata. Yang kesembilan ada tindakan, apa yang dilakukan oleh subjek, contoh memukul, menulis. Yang kesepuluh ada penderitaan, apa yang dialami oleh subjek, contoh dipukul, dibakar, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sesat pikir adalah kekeliruan dalam penalaran beberapa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah-kaidah logika, maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena sengaja ataupun tidak disengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya tidak sah. Bentuk sesat pikir diantaranya ada ad hominem atau menyerang pribadi, contoh kamu jangan dengarkan saran dari Andi soal keuangan, dia sendiri saja belum kaya. Penjelasannya adalah alih-alih membantah argumen Andi, justru menyerang latar belakang pribadinya si Andi. Yang kedua, straw man, menyederhanakan atau memutarbalikkan argumen lawan. Contoh, si A berbicara, kita harus mengatur ulang kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran. Si B, oh jadi kamu mau rakyat kecil menderita tanpa subsidi. Ini merupakan bentuk sesat pikir juga karena si B memutarbalikkan argumen si A seakan-akan menjadi ekstrim dan tidak sesuai dengan maksud awal. Selanjutnya ada false dilemma. Contoh, kalau kamu tidak mendukung kebijakan ini, berarti kamu tidak peduli pada bangsa. Ini menjadi sesat pikir karena seolah hanya ada 2 pilihan ekstrim, padahal ada alternatif yang lain. Nah, cara agar terhindar dari sesat pikir, yang pertama adalah kenali dan pahami jenis-jenis logical fallacy atau sesat pikir ini, yang seperti yang tadi disebutkan. Yang kedua adalah fokus pada argumen, bukan pada orangnya. Yang ketiga, hindari emosi berlebihan saat berdiskusi, karena emosi sering mendorong kita menggunakan logika yang keliru. Tetap tenang dan objektif akan membantu berpikir jernih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.